Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kabar baik Ibu. Kalau Ibu sendiri apa kabar? Ya, puji Tuhan juga kabar baik. Sebelumnya kita perkenalkan nama dulu ya. Iya Bu. Nama saya Marina Setia, bisa dipanggil Ibu Ina. Kalau Mbak sendiri? Iya Bu, kalau saya biasa dipanggil Arin Bu. Oke, baik Mbak Arin ya. Oke, salam kenal ya Mbak Arin. Iya Bu. Oke, Mbak Arin ini berasal dari mana ya? Saya dari NTT Bu. Oh, NTT, Nusa Tenggara Timur ya. Iya. Tepatnya di mana ya yang di NTT? Saya di Flores Manggarai Bu. Oh, Flores Manggarai. Labuan Bajo atau? Iya Bu. Oh, Labuan Bajo. Unik ya di Labuan Bajo sekarang. Iya Bu. Oke. Kan Mbak Arin sekarang kan posisi di Surabaya. Iya. Mbak Arin tujuan ke Surabaya itu mau kerja atau mau melanjutkan pendidikan? Saya ke Surabaya ini melanjutkan pendidikan Bu. Oh, pendidikan. Di universitas mana ya? Saya di Universitas PGRI Adibuana Bu. Oh, di Adibuana. Kemarin ambil jurusan apa ya, Mbak? Kebetulan kemarin saya juga ambil jurusan BK Bu. Oh, bimbingan konseling ya. Sudah semester berapa ya, Mbak? Sekarang saya semester 5. Sudah semester 5. Berarti semester 6 nanti sudah masuk PLP 1 ya? Ya, puji Tuhan ya Bu. Oh, oke. Ya, semangat ya Mbak Arin. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terus Mbak Arin sekarang itu tinggalnya sama keluarga, orang tua atau sama teman? Saya tinggal sama teman Bu. Oh, sama teman di kos atau punya rumah sendiri? Saya di sini tinggal di kos Bu. Oh, di kos. Bagaimana temannya? Apakah baik atau gimana? Puji Tuhan mereka baik-baik Bu. Oh, syukurlah. Karena di tanah perantauan itu meskipun mereka teman, setidaknya mereka orang tua kedua ya dari orang tua kita. Karena di mana nanti kan pada saat kita ada susah maupun di saat kita ada kesulitan-kesulitan, yang pasti paling utama mereka teman yang memperhatikan kita. Iya Bu. Oke, baiklah. Sebelumnya saya perhatikan dari tadi Mbak Arin ini sepertinya kurang semangat. Terus matanya selalu melihat ke bawah. Kalau boleh tahu kenapa ya Mbak Arin selalu melihatnya ke bawah terus? Ya, Apakah merasa tidak nyaman dengan kondisi atau tempat saat ini? Bukan tidak nyaman dengan sikonnya saat ini, cuman saya lagi memikirkan permasalahan saya. Oh, permasalahan. Oke. Sebelumnya tujuan Mbak Arin tadi datang ke sini ingin melakukan apa ya? Apakah mau ada sesuatu atau hal-hal penting yang ingin disampaikan? Iya Bu, saya datang ke sini tuh ingin melakukan konseling. Oh, konseling, melakukan proses konseling ya. Oke, baiklah. Sebelumnya Mbak Arin ini apakah pernah melakukan proses konseling? Pasti pernah ya, Iya. karena anak BK ya, setidaknya Iya. pernah melakukan proses konseling. Iya betul. Oke, berarti Mbak Arin sudah memahami ya apa itu proses konseling. Iya Bu, puji Tuhan. Oke, baik. Jadi di sini Ibu tetap, meskipun Mbak Arin sudah mengetahui apa itu proses konseling, saya di sini akan menjelaskan bahwa proses konseling itu proses suatu layanan profesional secara tatap muka untuk menyelesaikan permasalahan yang kita bahas pada sore hari ini. Yang kedua, di dalam proses konseling ini juga ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini saya sebagai konselor nanti akan merahasiakan permasalahan yang dialami oleh Mbak Arin nanti. Jadi di sini Mbak Arin itu berperan sebagai konseling. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, nanti Mbak Arin harus secara terbuka ya menceritakan semua masalahnya.
dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Hmm. Oke, yang ketiga ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini harus Pak Ali nanti harus secara sukarela ya, atau jangan sampai ada pemaksaan untuk menceritakan permasalahannya. Iya Bu. Oke, apakah bisa paham? Iya, saya bisa paham. Oke, baiklah. Terus tadi sebelum datang ke sini, Mbak Arin ini keinginan sendiri atau ada dorongan dari teman atau dari orang tua ya? Keinginan saya sendiri Bu untuk datang ke sini. Oke, baguslah kalau begitu. Berarti datang ke sini tadi kemauan diri sendiri ya, tanpa ada dorongan atau motivasi dari orang lain. Iya betul Bu. Oke, nah sekarang apakah Mbak Arin bisa menceritakan permasalahannya? Apakah sudah siap? Iya, di situ yang saya sudah siap Bu. Oke, silahkan Mbak Arin menceritakan permasalahan yang dialami oleh Mbak Arin. Sepertinya permasalahannya cukup itu ya, cukup berat. Kelihatannya Iya. Mbak Arin itu kayak tegang gitu. Iya Bu. Ya. Oke, sebelumnya Mbak Arin biar biar terbuka nanti yang menceritakan permasalahannya. Coba Mbak Arin tarik nafas secara pelan-pelan biar menceritakan permasalahannya nanti rileks ya, nggak tegang gitu. Iya Bu. Oke, silakan Mbak Arin. Oke, sudah. Sudah. Oke, bagaimana? Apakah sudah siap menceritakan permasalahannya? Iya sudah Bu. Oke, silakan Mbak Arin menceritakan dan mengutarakan permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Arin sekarang. Baik. Jadi saya di sini tuh sedang mengalami permasalahan di dunia percintaan gitu ya. Mungkin banyak juga orang yang sudah mengalami hal yang saya alami saat ini. Saya itu sedang ada masalah dalam dunia percintaan gitu ya. Lebih tepatnya dengan mantan saya kemarin. Iya. Oke, Ibu paham dengan permasalahan yang dialami oleh Mbak Arin. Jadi di sini Mbak Arin ini sedang mengalami problematik di dunia percintaan. Oke, coba Mbak Arin ceritakan secara lebih detailnya bagaimana permasalahan percintaan dengan mantan pacar Mbak Arin ya. Oke, baik, Bu. Jadi baru kemarin tuh saya mengetahui kalau mantan pacar saya yang sekarang tuh sudah jadi mantan saya tuh kalau dia itu selingkuh Bu, ada cewek lain di belakang saya. Gitu. Jadi saya gimana ya, kayak belum apa namanya, kayak belum move on gitu loh Bu, ya. Karena baru-baru, jadi kan nggak segampang itu untuk melupakan orang yang maksudnya pernah hadir di dalam kehidupan kita gitu. Oke, terus Mbak Arin itu dapat informasi dari siapa ya? Kalau mantan pacar Mbak Arin itu ada selingkuhan di belakang Mbak Arin. Kemarin pertamanya itu saya dapat kabar itu dari teman sekamar saya Bu. Bahwasanya dia itu selama saya pulang libur, dia itu ada cewek lain, dia itu selingkuh Bu di belakang saya. Oh, berarti Mbak Arin kemarin sempat pulang kampung ya? Iya Bu, libur kemarin saya pergi ke kampung pulang. Oh, berapa lama di kampung? Saya di kampung tuh kurang lebih 1 bulan. Oh, 1 bulan. Terus apakah ada komunikasi atau telepon gitu sama mantan pacar Mbak Arin? Mungkin si cowok ini mungkin merasa bosan gitu ya dia. Karena selama saya di kampung tuh kayak dalam seminggu itu kita itu komunikasi kayak 1 atau 2 kali saja Bu, tidak seperti yang sebelumnya. Karena di saya punya kampung itu jaringannya kurang bagus ya Bu. Jadi kayak kita itu tidak bisa komunikasi yang maksudnya setiap hari gitu loh ya Bu. Jadi cari waktu gitu agar kami bisa berkomunikasi. Oh, berarti istilahnya kalian berdua ini cinta terlarang karena jaringannya. Iya betul. Oke. Kenapa Mbak Arin ya, bahwa mantan pacarnya Mbak Arin ini
ada main cewek lain di belakang Mbak Arin? Ya itu karena pas saya pulang teman saya itu kan tanya gitu, Arin kamu masih ada hubungan gak sih sama si cowok kamu itu ya? Saya bilang iya, saya masih ada hubungan gitu. Terus mereka nanya lagi, apakah masih baik-baik saja gitu, kamu sering komunikasi sama dia? Terus saya bilang, untuk komunikasi selama kurang lebih 1 bulan ini kami komunikasinya maksudnya kurang gitu Bu. Karena awalnya sebelum saya pulang saya sudah kasih tahu dengan dia bahwa eh, kalau aku sudah sampai di kampung mungkin aku jarang kabar dengan kamu karena jaringan di kampung saya itu tidak bagus, eh, tidak baik, maksudnya tidak lancar gitu. Iya. Jadi kalau untuk berkomunikasi lewat WA ataupun Instagram itu kayak susah gitu loh. Oke, berarti Mbak Arin ini dapat informasi dari teman kosnya. Iya, iya. Oke, apakah Mbak Arin itu langsung percaya eh, informasi yang disampaikan dari teman sekamar atau teman kos Mbak Arin itu bahwa mantan pacar Mbak Arin itu ada main selingkuh di belakang Mbak Arin semenjak Mbak Arin ada di kampung? Awalnya sih sebenarnya saya tuh nggak percaya dia. Yang namanya kalau orang sudah percaya dengan cowok, ya, justru mungkin banyak banget sih pengalaman-pengalaman yang sama seperti saya gitu ya. Tidak, maksudnya kalau misalnya kita sudah percaya dengan pacar kita, namun ketika ada masalah-masalah dan orang lain yang tahu terlebih dahulu itu dan menceritakan ke saya itu, saya tidak percaya gitu ya. Namun apa namanya, setelah banyak banget orang yang menceritakan bahwa dia sudah punya pacar itu, tapi saya masih mempertimbangkan itu karena bagaimanapun dia pacar saya, dan mungkin mereka tahu itu pacarnya tapi itu mungkin adiknya atau sepupunya gitu ya. Saya berpikir positif waktu itu. Oke, berarti Mbak Arin ini sempat tidak percaya ya yang Iya. diceritakan oleh teman kosnya Mbak Arin bahwa mantan pacar Mbak Arin ini ada main cewek di belakang Mbak Arin. Iya betul. Oke, terus dengan cara apa Mbak Arin bahwa pacarnya itu ada main cewek lain di belakang Mbak Arin? Yang pertama itu selain teman saya ini yang cerita dan teman cowok itu, teman-teman cowok Dari mantan itu, pacar. ya, juga menceritakan Bu bahwa dia itu udah punya cewek lain itu selingkuh di belakang saya gitu. Setelah itu saya cari tahu sendiri sih Bu mengenai itu. Tapi saya tidak langsung nanya gitu loh ke dia. Cuman awalnya saya mencobanya itu kalau misalnya dia chat saya di WA gitu, saya balasnya kayak biasa-biasa aja gitu. Mungkin dia merasa gitu ya kayak ada yang beda gitu dari saya. Lalu dia secara tidak sengaja atau secara dia tidak sadar gitu loh dia minta maaf gitu, bahkan dia mengatakan kalau dia ada salah dia minta maaf gitu dan dia tidak akan melakukannya lagi gitu. Lalu saya kan nanya loh Bu kan, gitu saya sengaja nanya, emang kamu ada salah apa? Sementara kan kamu tuh kayak gak ada salah gitu ya. Terus dia kayak, tapi kamu kok berbeda begitu dari sebelumnya, kamu balas chat aku gitu kayak simple, maksudnya gak nanya balik gitu. Emang mungkin kamu merasa kalau selama ini saya udah mengkhianatin kamu gitu, saya minta maaf. Lalu kayak kalau kamu merasa kalau kamu tuh pernah mengkhianatin aku, ya udah sadar gitu saja. Lalu secara tiba-tiba mungkin dia kayak tertekan gitu ya atau bagaimana gitu, mungkin dia juga udah tahu bahwa teman-temannya dia itu sudah menceritakan ke saya, dia langsung minta maaf bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi dengan perselingkuhannya gitu, maksudnya dia main cewek lain gitu di belakang saya. Oke, berarti mantan pacar Mbak Arin ini mengakui ke Mbak Arin ya secara jujur bahwa dia ada main cewek lain di belakang Mbak Arin. Iya. Oke, bagaimana perasaan Mbak Arin ketika dia mengakui semua bahwa semenjak Mbak Arin ada di kampung, dia ada main cewek lain di belakang Mbak Arin. Bagaimana perasaan kamu? Perasaan saya sih waktu teman saya dan
teman mantan cowok itu, mantan saya itu menceritakan kalau dia udah punya pacar, kayak biasa-biasa aja itu dulu, karena saya belum tahu dan mereka juga belum punya bukti gitu. Tapi ketika dia mengakuinya sendiri bahwa dia itu udah selingkuh, saya sakit hati dan kayak merasa apa gitu ya, kalau saya itu sudah apa namanya dikhianati gitu, jadi perasaan saya itu terpukul gitu, beban gitu ya, beban tersendiri, karena selama ini kan saya sudah percaya dengan dia, tapi kenapa dia sampai mengkhianati saya gitu loh. Dia sampai segitunya ketika saya pulang dia main cewek lagi, padahal dia kan awalnya sudah berjanji tidak akan main cewek lagi sering-sering gitu. Oke, berarti sekarang kalian sudah status menjadi mantan ya? Iya sih Bu, cuman memang sih walaupun belum ada keputusan dari kedua pihak, dari saya maupun dari dia untuk memutuskan hubungan kita, tapi saya rasa kalau misalnya sudah dikhianati seperti itu ya Bu ya, kalau dalam hal pacaran, tanpa saya mengatakan saya mau putus sama kamu, saya tidak mau menjalin hubungan dengan kamu, tapi kalau misalnya saya sudah hilang kontak dengan dia, tidak merespon dia lagi, otomatis kan mungkin dia akan merasakan bahwa oh berarti dia sudah tidak mau lagi, tanpa saya harus mengucapkan. Tapi karena maksudnya si cowok udah merasa kayak pasti dia sudah tidak mau memaafkan saya lagi, otomatis dia sudah tidak mau memaksa saya lagi untuk membalas chatnya, untuk kabar-kabar dengan dia. Jadi saya rasa itu sudah hubungan maksudnya toksik ya dia, udah nggak bisa dilanjutin lagi. Oh, berarti kemarin nggak sempat dibilang putus ya sama Iya, dia. betul. Berarti sekarang sudah hilang kontak ya? Iya betul. Oh, berarti Mbak Arin ini sudah membuka hati lagi ya buat cowok-cowok lain atau gimana? Justru untuk membuka hati sampai saat ini belum sih, nah kayak masih ada rasa kayak takut apa namanya kejadian itu akan terulang kembali walaupun Semua di beda cowok orang. itu sama Iya, gitu. mungkin ya. Kenapa Mbak Arin belum bisa membukakan hati buat cowok-cowok lain? Padahal yang pasti ya banyak cowok yang lagi PDKT atau pendekatan sama Mbak Arin sekarang. Iya Bu, ya karena menurut saya cowok itu sama saja Bu, mereka akan melakukan hal yang sama untuk menyakitkan perasaan cewek. Oke, berarti Mbak Arin ini memikirkan bahwa semua cowok itu sama seperti mantan pacar Mbak Arin ya. Iya betul. Oke. Nah di sini nanti Ibu ada strategi di mana restruktur kognitif untuk menyelesaikan masalah dari Mbak Arin. Sebelumnya Mbak Arin itu apakah pernah mendengarkan tentang strategi restruktur kognitif? Belum pernah Bu. Oke, baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan bahwa restruktur kognitif itu mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir positif. Nah, contohnya mantan pacar Mbak Arin itu tidak sama seperti yang dipikirkan oleh Mbak Arin itu sama seperti cowok-cowok lain. Oke, akan bisa paham? Ya, Oke. Terus apa yang membedakan antara mantan pacar Kak Arin dengan cowok-cowok lain? ya kalau mantan saya itu kan saya pernah mengalami, maksudnya pernah dekat dengan dia. Tentunya saya tahu sifat dia itu aslinya bagaimana. Dia orangnya baik, penyayang. Namun karena kesalahannya kemarin itu dia selingkuh, karena saya memutuskan untuk maksudnya kayak hubungan kami itu nggak bisa dilanjutkan. Namun kalau dengan laki-laki lain yang mungkin karena saya belum mengetahui ya sih, cuman karena kita selama ini bisa mengetahui ya sifat mereka itu bagaimana lewat maksudnya perlakuan mereka gitu, maksudnya suka selingkuh, membuat mereka nangis tuh ya dengan kata-kata mereka gitu. Jadi saya rasa mereka itu kayak sama gitu. Oke, terus menurut Mbak Ain itu dari segi sifat dan dari segi fisik dari mantan Mbak Arin sama cowok-cowok lain itu apakah ada perbedaan? Jelas ada sih. Oke, baiklah. Bersyukurlah kalau Mbak Arin sudah sadar. Jadi di sini cowok-cowok lain itu tidak sama seperti mantan pacar Mbak Arin. Jadi mantan pacar Mbak Arin itu tetaplah mantan
mantannya Mbak Arin. Sedangkan cowok-cowok lain itu tetaplah sebagai teman-temannya Mbak Arin. Jangan samakan mantan pacar Mbak Arin itu sama-sama seperti cowok-cowok lain. Kalau bisa paham? Bisa Bu. Oke, baiklah. Saya rasa pertemuan kita pada sore hari ini sudah cukup ya, karena waktu yang kita sepakati awal tadi 30 menit. Iya Bu. Baiklah, saya akan mengikuti proses konseling pada sore hari ini. Selamat sore. Iya, selamat sore. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Tuhan memberkati. Iya, Tuhan memberkati kembali. Terima kasih ya. Iya, Bu.